jumpa lagi di podcast Poltekkes Kemenkes Medan. Hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Heri Purwanto SSI yang merupakan Regional Marketing Manager dari Bio Farma. Nah, hari ini kita ada seminar ilmiah dalam rangkaian Disnatalis ke-22 dan bekerja sama dengan Bio Farma mengadakan seminar ilmiah menuju generasi bebas hepatitis. Nah, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk hadir di Sama-sama. podcast pada hari ini. Nah, Pak, kita tanya-tanya boleh ya Oh Pak? boleh, Nah, silahkan. gimana sih kesan Bapak tentang Poltekkes Medan, Pak? Gimana? Saya itu waktu pertama kali ya ke sini tahun lalu, Iya, itu nyari-nyari itu kan karena nggak sempat buka Google. Sepanjang jalan itu sampai ke atas itu kok nggak nyampe-nyampe gitu Pak. Ternyata pas muter balik, wah, luar biasa ya. Ternyata lokasinya itu cukup besar, luas, kemudian juga sangat nyaman. Kemudian juga dilihat dari mau masuk ke gerbang harus pemeriksaan. Jadi protap, kemudian juga gedung kebersihan luar biasa pokoknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tapi jauh ya Pak dari kota ya? Ya justru adik-adik yang apa namanya itu mencari ilmunya ya bisa fokus tidak terpengaruh. Kalau di tengah kota takutnya nanti malah kepengaruh lingkungan. Nah, kalau di sini bisa lebih fokus Iya, untuk proses susah. belajarnya. Susah kabur ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terus hari ini kan kita seminar ilmiah nih Pak nih. Iya. Apa sih pendapat Bapak pentingnya seminar ini untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan? Oke. Jadi terutama ya adik-adik yang baru belajar atau menempuh pendidikan, terutama di dalam bidang calon-calon tenaga kesehatan. Kadang mereka itu tidak menyadari terkait risiko saat nanti sebelum jadi tenaga kesehatan. Mungkin dari awal saat dia pendidikan udah praktek ya ke rumah sakit, kemudian ke tempat klinik atau tempat praktek dokter, dan itu sangat berisiko. Karena apa? Itu berhubungan dengan pasien-pasien yang kemungkinan mereka terpapar bakteri maupun virus. Ya, pasti. Nah, adik-adik ini kadang fokus secara teori, kemudian praktek yang penting punya skill. Cuma kadang dalam perjalanannya, ya namanya manusia ya, kadang pas lagi mau meriksa darah, mau ngambil, mau nyuntik itu, kadang ya eh, sambil berbicara atau mungkin juga harus memberikan informasi sambil ini, kadang kurang fokus. Nah, bisa aja tertusuk jarum atau mungkin luka di situ. Nah, itulah menjadi ajang penularan yang tanpa disadari. Apalagi saat ini kan bisa dibilang hepatitis B itu juga salah satu penyakit yang silent to killer. Ya kan secara pelan tapi juga bisa membunuh, prosesnya lama. Kadang tanpa Ya, gejala di tidak awal, disadari ya ya Pak. itu tanpa disadari. Nanti tahu-taunya saat sudah masa-masa tidak produktif, baru kok nggak enak ini badannya, udah kanker hati atau sirosis. Nah itu dampak psikologisnya kalau sudah nggak produktif, ada suatu penyakit, nah itu akhirnya memperparah penyakit tersebut. Jadi Iya, memang sangat penting sekali ya Pak, iya apalagi benar. mahasiswa kami ini calon-calon tenaga kesehatan seperti yang Bapak bilang tadi pasti akan terjun Mm-mm. ke lapangan dan berhubungan langsung dengan pasien yang Iya, kita tidak tahu kan pasien tadi apa sebenarnya penyakitnya iya. kan. Nah, selanjutnya Pak, mungkin kami mohon saran dong Pak. Oke. Nah, Bapak kan sudah tahu Poltekkes ini udah satu tahunan ya. Iya. Nah, apa sih saran agar Poltekkes Medan ini lebih maju ke depannya? Yang pertama memang kalau dari sisi pendidikan kualitas ya dari sisi pengetahuan penguasaan materi sih tidak diragukan lagi. Memang Poltekkes di mana-mana itu sesuatu tampil yang berbeda dari sisi kualitas. Tapi ada satu hal juga yang itu saran saya adalah calon-calon tenaga kesehatan sebelum mereka terjun ke lapangan itu juga harus benar-benar diproteksi. Salah satunya dengan vaksinasi. Mungkin tanpa disadari adik-adik, oke lah kadang kebutuhan untuk online dan lainnya aja dengan biaya budget bulanan itu kadang tidak terasa 100.000, 200 Bener ribu Pak, untuk bener, beli paket bener. tanpa disadari kadang sisa pun mereka habis ya sudah gitu. Ya, Tapi untuk memproteksi diri sendiri dengan biaya vaksin itu kan sebenarnya itu sangat murah. Sekali suntik mungkin antara 100 sampai 200.000 gitu kan. Sebenarnya itu sangat terjangkau, tapi kadang kok mahal. Nah itu kadang ya udah di nomor sekian kan. Padahal itu proteksi buat teman-teman atau adik-adik calon tenaga kesehatan itu bisa seumur hidup tanpa disadarinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan
calon-calon tenaga kerja ini sudah diberikan proteksi secara preventif, ini juga memberikan nilai lebih dari mahasiswa-mahasiswi alumni. Misalkan, oh nanti saat mereka mau berdinas ke rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dan lainnya, ternyata mereka mempunyai sertifikat atau kartu vaksinasi. Oh, selama saya mahasiswa-mahasiswi, saya sudah melakukan preventif ya. Selama ini yang tidak hanya vaksin COVID, tapi vaksin hepatitis, mungkin vaksin yang lain. Itu akan memberikan nilai jual yang bersangkutan dan juga memberikan nilai lebih untuk alumni-alumni Poltekkes Medan. Luar biasa sekali ya Pak. Iya, Dan eh, sudah merasa terlindungi ya, terproteksi iya, kan pastinya ya benar. mahasiswa tadi sebelum terjun ke lapangan. Nah, Iya, hari ini kan kita kerjasama di bidang seminar ilmiah Pak. Nah, iya, kedepannya apa nih kira-kira nih? iya. Ya memang edukasi ini kan tidak hanya sekali, kemudian seolah-olah mereka juga akan paham dan langsung bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Bener. Ini memang edukasi harus berulang. Kemudian juga harus ada suatu action di situ kan. Oh, tahu secara teori ada suatu kekhawatiran paparan, juga kita harapkan adalah nanti calon-calon tenaga kesehatan ini dilakukan vaksinasi dari awal, mau vaksinasi hepatitis atau mungkin vaksinasi yang lain terkait apa namanya untuk memantapkan adik-adik ini. Kemudian juga ini kan saat ini temanya adalah hepatitis. Ya, Mungkin next time juga ada tema-tema yang sangat apa namanya itu dibutuhkan dari sisi perempuan. Karena mayoritas kan mahasiswa mahasiswi di Poltekkes ini lebih banyak perempuan ya. bener Pak. Nah, sekarang juga ada isu terkait kanker serviks. Waduh, kanker serviks juga menduduki peringkat kedua terbesar setelah kanker payudara. Bener. Dan itu resikonya kalau udah terkena itu udah seolah-olah dunia gelap. Padahal itu bisa diproteksi dari awal. Apakah pertama itu dilakukan screening rutin, misalkan nanti adik-adik, misalkan secara teori udah tahu, nanti misalkan udah bekerja kemudian menikah, Hmm, aktif secara seksual, kan harus dilakukan screening rutin. Iya, Kemudian kalau misalnya mereka rutin screening itu bisa dilakukan secara bertahap. Tapi sebelumnya di usia-usia remaja atau usia-usia sekolah ini juga sangat tepat untuk dilakukan vaksinasi untuk pencegahan kanker serviks. Banyak sekali sebenarnya. Ini bukan peluang-peluang, tapi pencegahan yang bisa dilakukan oleh adik-adik, mulai dari saat mereka masuk kuliah. iya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama bukan hanya di seminar-seminar ini ya Pak, Iya, ya tapi ya mungkin kita bisa buka peluang kerjasama yang lain. Nah kebetulan kan Poltekkes Medan ini ada Pak iya, lulusan KLM, farmasi. Nah itu kira-kira kalau peluang kerja di Bio Farma gimana Pak? iya. Bio Farma banyak sekali ya. Kadang adik-adik dari sekolah-sekolah kesehatan Ya, itu pada kunjungan, karena memang ini Bio Farma satu-satunya produsen vaksin dan BUMN yang ada di Indonesia ya. Cuma memang berjalannya waktu mulai bermunculan yang swasta, tetapi kita sudah lebih dari hampir 133 tahun wah kita pengalaman dalam lama dunia sekali vaksin ya ya. Pak. Ya, Makanya kalau nanti adik-adik kedepannya pengen lebih tahu, bisa nanti studi banding atau kunjungan kayak kerja kuliah lapangan ya. ya magang gitu ya Pak Di ya. Bio Farma juga ada kesempatan magang, Ya, kemudian juga kesempatan alumni alumni sini misalkan nanti rezekinya bisa mau mendaftar ke Bio Farma, peluang juga ada. Banyak sekali di sana itu lulusan dari perawat, karena apa, kita juga mempunyai unit bisnis layanan ya, layanan imunisasi maupun yang lain. Kemudian juga kita eh, laboratorium juga punya, iya. kemudian juga produksi dan lainnya itu banyak sekali lah. Teman-teman calon-calon tenaga kesehatan kalau udah lulus nanti bisa berkarir di Bio Farma. Wah baik. Apalagi Bio Farma sekarang juga grup ya, holding BUMN farmasi, jadi ada Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma Group. Jadi segmennya lebih luas lagi peluang-peluang di Luas situ. sekali ya Iya, Pak. Ya mudah-mudahan bisa ya Pak. Jadi alumni alumni kita siap. punya peluang untuk bekerja di Bio Farma ya Iya, Pak. Baik. Nah, terima kasih Pak. Ini mungkin yang terakhir Pak. iya, Nah, Poltekkes Medan kan lagi Bisnatalis nih, oke, ke-22. Nah, kami mohon mungkin ucapan happy birthday. oke. Selamat ya ulang tahun Poltekkes Medan yang ke-22 tahun. Semakin ke depan, semakin maju dan semakin memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan, terutama untuk bangsa dan negara dan masyarakat secara luas.
Oke, terima kasih Bapak. Oke, Sama-sama. iya. Sekian podcast kita pada hari ini. Mungkin besok atau kedepannya kita bisa jumpa lagi ya Pak di Siap, podcast-podcast selanjutnya. siap. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Jempolnya Pak. Oke, siap. Bye.